Oke. Nah, kita mulai aja ya kuliah kita hari ini, meskipun baru join 32 orang ya, padahal 2 kelas seharusnya sekitar 60 orang. Oke, nggak apa lah. Mungkin ada yang terkendala dari jaringan segala macam. Nah, kali ini kita akan memulai pembahasannya mengenai data frame. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat referensi mengenai data frame itu ada di LMS ya. Kita buka. Nah, oke nih. Nah, kita lihat dulu ya apa itu data frame. Jadi kita sekarang menggunakan R ya, R programming karena menurut saya R ini sedang banyak digunakan orang ketika kita mengolah data. Jadi orang-orang yang data science itu dia banyak menggunakan R ya. Kalau Python banyak juga, tapi saya ketika menggunakan Python mungkin perangkat saya tidak mendukung. Jadi kalau pakai Python yang Jupyter itu loadingnya lama ya. Mungkin laptopnya udah tua, jadi loadingnya lama. Jadi kalau saya gunakan R saja biar lebih mudah ya. Rasanya R itu lebih ringan. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara menyusun data di R ya dengan data frame. Mungkin rekan-rekan sebelumnya sudah pernah dengar data frame? Sebelumnya sudah pernah belum dengar data frame? Waktu kuliah data mining mungkin atau kuliah yang lainnya sudah pernah mendengar data frame? Halo, ada yang pernah? Atau baru hari ini ya mendengar mengenai data frame? Nah, jadi data frame itu pada R ya berfungsi untuk dapat ya digunakan membuat kerangka data ya, atau bisa kita bilang bahwa data frame ini mirip lah seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi ini ya, data frame di R itu berfungsi untuk membuat kerangka data ya, atau koleksi dari variabel-variabel ya, yang mana memiliki karakteristik seperti matriks, sama kayak tabel ya, ada kolom, ada baris. Nah, bagaimana sih cara penggunaan data frame ini di R? Jadi misalnya kita memiliki ini ya beberapa atribut, misalnya kayak atribut nomor, terus kemudian ada nama, ada berat ya, seperti kita nulis bikin tabel gitu ya, kayak kita bikin tabel seperti ini. Kita ada tabel ya, misalnya kita ada tabel ini. Nah, ini ya, ada nomor, ada nama misalnya kan, ada berat, misalnya seperti itu, terus ada tinggi ya, seperti ini ya, ada tinggi. Nah, misalnya nomor 1, nama Ani, beratnya misalnya 50, tinggi 155 misalnya ya. Nomor 2, Cici, berat 60, tinggi 170 misalnya kan. 3, Budi, beratnya 70, tingginya 180, bisa seperti itu ya. Nah, ini bentuk tabel. Bagaimana sih cara kita membuat data yang seperti ini ya, di dalam R? Bagaimana? Nah, karena di sini kan terdiri dari ini ya, ada beberapa kolom ya, ada kolom nomor, ada kolom nama, ada berat, ada tinggi ya. Berarti ada empat variabel ya, ada 4 variabel di dalam data ini. Nah, sekarang kita akan cobakan ya bagaimana membuat data frame itu ya di R ya. Silakan rekan-rekan buka R ini ya, R Studio-nya ya. Kita akan mencoba membuat data frame untuk 4 variabel ini. Ada nomor, ada nama, ada berat, ada tinggi. Untuk datanya terserah aja ya datanya, terserah aja. Yang penting ada 4 variabel ini. Ada 4 variabel ini. Oke, silakan rekan-rekan dibuka ya R Studio-nya. Studio-nya. Oke, kita lihat dulu nih. Ya, rekan-rekan sambil menyimak juga. Di sini ya bagaimana sih cara kita untuk membuat data frame-nya. Nah, misalnya contoh seperti ini, di sini kita punya
atribut nama sama berat. Nah, di sini kita ingin membuat ini ya, kolom ya, kolom di sini. Nah, misalnya di sini ada nama, jadi nama sama dengan C. Kemudian kita sebutin apa isi dari kolom nama itu ya. Jadi diawali dengan C. Artinya mungkin kita mau membuat suatu kolom gitu ya, ada list isinya. Ini nama sama dengan C, ya Hadi, siapa namanya. Jadi untuk tipe data yang string, tipe data string itu kita harus pakai tanda kutip, ya kutip 2 ya. Jadi kalau untuk string, ini kita gunakan tanda kutip 2. Kemudian di sini ada variabel ya untuk berat, atribut berat. Atribut berat ya, jadi di sini berat sama dengan ya C, artinya kita membuat kolom. Kemudian kita isikan datanya. Jadi karena datanya kalau berat itu kan bersifat numerik ya, numerik bukan string, sehingga kita tidak perlu memberikan tanda kutip 2 karena dia berbentuk numerik. Nah, jadi seperti ini. Mungkin tambah lagi rekan-rekan ya. Misalnya tadi tinggi, kemudian sama dengan C berapa tingginya seperti itu. Nah, yang kemudian kita akan membuat data frame, jadi kita mengcombine ya, nih mengcombine yang ini tadi ya, nah menjadi suatu data frame. Jadi di sini kita panggil fungsi data titik frame, kemudian misalnya kita kasihlah nama df gitu ya, atau tabel, terserah deh rekan-rekan mau namain apa ya, misalnya seperti itu, atau tabel misalnya. Sama dengan data titik frame, artinya kita memanggil fungsi untuk data frame. Dalam kurung ini adalah nama-nama atribut yang tadi ya sudah kita deklarasikan di sini. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini saya buka RStudio saya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah mencoba-coba ya. Oke, misalnya di sini kita contoh ya, misalnya contoh saya mau bikin, misalnya saya mau bikin data frame untuk tadi ya, nama, berat sama tinggi. Berarti di sini saya tulis ya, nama sama dengan ya C, misalnya namanya siapa, Ani. Misalnya namanya Ani. Misalnya Ani, koma apa gitu kan, koma Budi. Nah, kita bikin 5 orang aja ya. Misalnya Cici. Ini namanya terserah aja ya, kalian mau nama apa aja. Misalnya Didi. Kemudian di sini Eni ya. Oke, nah ini kita sudah membuat ya, sudah membuat untuk ini ya, variabel nama. Oke, nah ini ya sudah terbentuk dia. Kemudian kita bikin lagi, misalnya ada berat. Berat nih, kita bikin C ya, C itu berarti kita akan membuat kayak kolom gitu. Kemudian berat, nah karena dia bukan string ya, tadi kalau untuk nama kan dia tipe datanya itu adalah string, sehingga kita perlu kasih tanda kutip 2 gitu. Nah, kalau untuk berat, dia karena tipe datanya numerik, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2. Misalnya berat, misalnya si Ani nih beratnya berapa tadi, 55 misalnya ya. Budi beratnya 65, terus Cici beratnya misalnya 48 kilo, terus Didi beratnya 75 misalnya. Kemudian Eni beratnya 62. Oke. Ini untuk berat. Nah, kita enter ya. Nah, kemudian nama berat, misalnya tinggi. Tinggi. Nah, ini C. Oke, misalnya tingginya Ani berapa? Misalnya 155 tingginya. Terus Budi 170. Cici misalnya tingginya 160.
Didi misalnya tingginya 178, ini misalnya 158. Nah, ini ya. Ini ya kita setelah membuat kolom per variabel ya atau per atributnya ini. Oke. Nah ini kita sudah deklarasikan semua isian untuk atribut apa ini untuk atributnya ya, nama, berat, dan tinggi. Kemudian kita akan mengcombine-nya. Kalau seperti ini kan dia masih ini ya sendiri-sendiri gitu kan ya, masih sendiri-sendiri, masih masing-masing. Dia belum menjadi satu kesatuan kayak tabel itu dia belum ya, masih array sendiri gitu ya. Nah, ini akan kita combine ya. Nama, berat, dan tinggi ini akan kita combine menjadi satu data frame. Jadi misalnya kita kasih nama aja misalnya tabel sama dengan di sini kita panggil data titik frame ya. Kemudian kita sebutin ya atribut-atribut yang kita gunakan tadi. Jadi kan misalnya ada nama, berat, tinggi misalnya seperti ini. Nah, sorry. Ini ya. Di tabel sama dengan data titik frame ya, ini fungsi untuk kita membuat data frame. Terus kemudian dalam kurung ini adalah atribut-atribut yang sudah kita bikin tadi ya. Nama, berat, tinggi. Artinya ini akan dimasukkan ke dalam data frame. Oke, kita enter. Oke. Oh, sorry. Ini ada typo ya. Tinggi ya. Ini saya salah tadi. Tabel sama dengan data titik ya, titik frame. Kemudian tadi nama, berat. Ya, ini saya typo. Jadi kalau sudah typo dia nggak mau nih. Karena di sini kan kita bikinnya tinggi ya. Ini saya tinggi. Enter. Oke, sehingga sekarang kita sudah punya data yang sudah bergabung gitu. Jadi sudah ada nama, berat, tinggi itu sudah menjadi kayak seperti tabel gitu jadinya. Kalau yang tadi kan dia masih sendiri-sendiri nih. Nama, berat, tinggi ini dia masih sendiri-sendiri. Kalau kita panggil menggunakan misalnya ini tabel, kita namain tabel. Tabel sama dengan data titik frame, artinya ini adalah fungsi untuk membuat data frame. Kemudian kita panggil ya, kita masukin nama-nama atribut yang sudah kita deklarasiin tadi. Coba kita panggil tabel, kita lihat tabel ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nama, berat, tinggi. Jadi dia sudah ini ya, sudah menyatu, sudah bergabung gitu seperti itu. Ya, gimana rekan-rekan bisa mengikuti? Bagaimana? Bisa, Bu. Saya. Bisa, Bu. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Enggak ya, oke masih gampang ya. Ini adalah tadi ya kita membuat data frame. Tadi data frame itu ya ya seperti tabel lah, layaknya seperti tabel tadi. Ini ya bagi yang baru bergabung. Tadi kita telah membahas mengenai data frame. Jadi data frame itu adalah fungsi yang dapat digunakan untuk membuat kerangka data atau koleksi dari variabel-variabel ya yang memiliki karakteristik seperti matriks. Jadi kita akan membuat seperti matriks atau seperti tabel ya, seperti tabel karena ada baris dan kolom. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Kita tadi punya nama, berat dan tinggi. Kita deklarasikan dulu masing-masing variabelnya beserta isinya ya. Misalnya kayak gini. Nama sama dengan ya C itu menandakan kalau kita mau bikin kolom ya. Ini isinya nama karena bentuknya string, jadi dia harus kasih tanda kutip 2. Tapi kalau ya kayak berat ya, tidak perlu kita kasih tanda kutip 2 karena dia berbentuk numerik. Oke, kemudian kita gabungkanlah tadi ya, kita menggabungkan nama dan berat tadi dengan perintah ini ya, data titik frame adalah fungsi untuk membuat data frame. Kemudian ini adalah nama-nama variabelnya. Jadi kemudian kita panggil aja, misalnya tadi saya namain tabel, ya tinggal kita panggil aja. Rasanya ini tidak terlalu sulit ya. Nah ini ya,
hasilnya itu vektor-vektor nama, berat, dan tinggi ya disusun dalam bentuk tabel, dalam bentuk kolom dan baris ya layaknya matriks seperti itu. Nah, kita juga bisa nih melihat summary misalnya kita ingin melihat nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, kemudian kuartil pertamanya berapa, mediannya, kemudian rata-ratanya, kemudian kalau kuartil pertama itu kan artinya seperempat data pertama gitu ya. Kalau median itu adalah nilai tengah. Terus kalau kuartil itu berarti nilai 3/4-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa nih kita lihat summary-nya. Oke, misalnya saya ingin melihat ini ya, coba saya ingin melihat summary dari berat ya, misalnya seperti itu. Tinggal kita panggil aja ya. Oke, misalnya ini tadi summary, kemudian nama datanya. Nah, coba ya kita tes, kita ingin melihat summary secara keseluruhan. Summary, kemudian kita punya data apa? Misalnya tabel. Enter. Nah, ini. Rekan-rekan bisa lihat di sini summary dari data kita tadi. Data tadi saya namainnya tabel ya. Nih. Summary tabel. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa untuk berat ya minimumnya nih beratnya 48, terus kuartilnya adalah 55, artinya iya kuartil pertamanya 55, nilai tengahnya ya kuartil kedua itu nilai median, masih ingat ya pelajaran statistik ya, ada first quartile, ada yang nilai tengah ya, second quartile, ada yang third quartile itu sama dengan 3/4-nya. Jadi kalau ya saya balik lagi nih kayak belajar statistik ya. Kalau kita punya data nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalnya data kita sudah berurut ya, 9, 10. Nah, berarti kalau nilai tengahnya itu kan ini ya. Ini nilai tengahnya ya. Ini mediannya. 6 tambah 5,5 ya, mediannya 5,5 seperti itu. Terus nilai di sini nilai third quartile-nya, terus ini adalah first quartile-nya. Seperti itu, yang benar-benar masih ingat ya belajar statistik. Nah, itu bisa kita lihat di summary ya, jadi nggak perlu kita menghitung lagi, jadi bisa kita panggil dengan summary, kemudian nama ini ya, nama datanya tadi. Nah, misalnya tadi untuk atribut berat ya, di sini nilainya minimumnya 48 ya, terus kuartilnya adalah 55. Kemudian mediannya 62, rata-ratanya adalah 61, kemudian third quartile-nya adalah 65, nih maksimumnya adalah nilai 75 seperti itu. Jadi kalau dengan menggunakan fungsi ini kita lebih mudah ya untuk mencari minimum itu ya statistik dasarnya seperti minimum maksimum, kemudian first quartile, nilai tengah, median, kemudian third quartile. Nah, misalnya Bu, saya tidak ingin melihat summary semua atribut. Bagaimana Bu? Saya hanya ingin melihat summary yang berat aja. Bisa. Kita tinggal panggil aja seperti ini. Summary. Misalnya, nama data kita tadi apa? Tabel. Sorry. Ya, tabel. Kita kasih tanda dolar. Artinya kita ingin mengambil ini ya, misalnya mengambil kolom tertentu, misalnya saya hanya ingin melihat summary yang berat aja. Oke, kita ambil berat. Nah, ini. Salah. Nah, ini ya, summary. Kemudian dalam kurung ya, ini adalah nama data kita tadi, tabel, kemudian kasih tanda dolar, kemudian atribut apa yang ingin kita ambil.
Oke, misalnya di sini kita tinggal enter. Oh, sorry. Saya typo lagi ya, sorry. Oke, biar lebih gampangnya seperti ini. Nah, jadi nama ini berat. Nah, ini kita ingin melihat summary dari berat aja. Nah, oke. Kelihatan nih ada data yang khusus mengenai berat aja ya. Oke. Misalnya tadi kita hanya ingin melihat summary dari tinggi aja. Oke, berarti ini kita sebutin ini datanya namanya apa, kemudian kita ambil kolomnya yaitu tinggi. Ini tinggal kita enter. Nah, ini akan menghasilkan summary khusus di kolom tinggi ya, seperti itu. Ini ada minimum, first quartile, median ya, kemudian rata-rata. Ini adalah third quartile-nya, kemudian adalah nilai maksimumnya. Ini tadi masih dasar-dasar aja ya kita ya. Nah, bisa juga ya, bisa juga kita mengambil baris tertentu ya, kita panggil elemen-elemennya itu, misalnya kita dalam data frame ini kita hanya ingin memanggil misalnya ya, kita hanya ingin memanggil yang baris pertama misalnya. Kita hanya ingin memanggil baris pertama. Ya, tinggal ini ya, nama datanya apa. Kan kalau data frame kita itu kan berbentuk ini ya, berbentuk matriks ya, matriks. Nah, ada kolom, ada baris. Nah, kalau seperti ini, yang contoh ini, di sini kita akan memanggil ya dari data frame ini DF, hanya khusus baris pertama, misalnya seperti itu. Baris pertama. Nah, baris pertama, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau yang ini kita akan memanggil khusus kolomnya aja, seperti ini. DF ya, ini kan baris kolom ya, baris kolom. Jadi barisnya kita kosongin, langsung koma nama kolomnya. Jadi ini akan menghasilkan memanggil semua isi kolom untuk nama. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini. Oke, misalnya tadi kan nama data kita tabel. Misalnya saya ingin memanggil baris satu aja, berarti ini baris, koma. Untuk kolomnya kita kosongin karena kita akan memanggil keseluruhan kolom. Maksudnya keseluruhan atribut ya. Sorry. Artinya di sini kita akan memanggil baris satu untuk keseluruhan atribut. Jadi seperti ini, tabel. Kemudian ini 1,0 ya. Kosong di sini artinya kita mau mengambil keseluruhan atribut. Oke, coba kita enter. Ya, agak lama. Nah, seperti ini. Baris 1, nama Ani, berat 55, tinggi 155. Artinya kita mau mengambil keseluruhan baris pertama ya, seperti itu. Nah, coba saya tes lagi nih. Misalnya saya ingin mengambil baris ketiga aja. Jadi 3, koma ya. Nah, seperti ini. Ini kita mengambil keseluruhan baris ketiga. Misalnya saya ingin mengambil data keseluruhan untuk kolom nama. Ya, tinggal saya panggil aja seperti ini. Tabel, kemudian koma ya, karena kan barisnya artinya kita mau mengambil seluruhan baris. Jadi koma yang di sini, yang di depan ini kita kosongin, artinya kita mengambil keseluruhan baris. Kemudian koma di sini ya kita sebutin apa yang akan kita ambil, misalnya tadi ya atribut nama. Oke, seperti ini. Enter. Nah ini kita memanggil ya isi untuk atribut nama ini dipanggil semuanya. Coba lagi tabel ini siku ya. Misalnya kita ingin memanggil untuk berat. Mau nggak tanpa kutip ya? Coba. Oh, tidak mau, berarti harus dikasih ini ya, kutip ya. Tabel
Oke. Enter. Nah, seperti ini. Kita mau mengambil isi dari kolom berat. Ya. Kalau yang tadi kita mau ngambil dari baris. Jadi makanya kan bentuk matriksnya itu kan ini baris kolom ya. Berarti yang depan ini baris, di sini kolom. Nah, misalnya kita hanya ingin mengambil baris satu, kolomnya kolom nama aja. Bisa ya, seperti ini. Tabel 1, kemudian kita hanya ingin mengambil nama aja. Baris 1 dan kemudian kolomnya hanya kolom nama. Oke, seperti ini gitu. Ya, Ani. Seperti ini. Ini gampang ya. Ini kita lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nggak Bu, error Bu. Silakan dicek terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang komanya salah atau penulisannya salah ya. Oke, kita balik lagi ke materi kita tadi. Ini contohnya. Nah, ini juga bisa ya. Ini contohnya misalnya mencoba untuk melakukan manipulasi data. Contohnya seperti ini ya, DF baris 1, kolom berat kita ganti dengan nilainya 80. Ini kita mau mengubah data ya, contoh seperti itu. Awalnya nilainya itu adalah, ini ya, baris 1, kolom berat awalnya 70. Nah, di sini bisa kita juga lakukan manipulasi data atau pengeditan data ya. Jadi, di sini kita akan menggantikan baris 1 kolom berat dengan angka 80. Semula angkanya itu adalah 70. Oke, kita coba ya. Ini kita akan melakukan perubahan data. Nah, ini. Misalnya saya ingin mengubah data untuk baris 1 deh ya, biar lebih mudah. Jadi kita panggil di sini tabel 1, misalnya berat. Kenapa selesai itu? Berat sama dengan misalnya untuk baris 1 tadi kan ini ya, Ani beratnya awalnya 55. Kita mau perbaiki menjadi 60 misalnya seperti ini. Tabel, nah ini ya baris 1 kolom berat akan kita ubah datanya menjadi 60 ya. Awalnya datanya itu adalah beratnya 55, kita ganti menjadi 60. Nah, ini proses kita untuk melakukan perbaikan data. Tabel baris 1 kolom apa? Sama dengan nilainya 60. Kita enter ya. Oke, sekarang kita panggil lagi nilai tabel, apakah sudah benar enggak terganti menjadi 60? Oke ya, sudah diganti nih. Ani sekarang beratnya 60 ya. Tadi awalnya Ani itu beratnya adalah nih ya 55. Nah, kita lakukan perbaikan data dengan cara seperti ini ya. Kita panggil nama datanya. Kemudian kita tentukan posisinya itu di mana. Baris 1 kolom berat ya. Nilainya kita ganti menjadi 60. Nah, setelah itu ya udah kita run, kita panggil lagi nilai tabel. Nah, ternyata benar ya, udah terganti. Beratnya Ani sekarang 60, awalnya adalah 55. Ya, rekan-rekan sampai sini masih bisa mengikuti? Ya. Bisa, Bu. Ya, masih gampang. Oke, kita lanjutkan kembali. Nggak apa ya, agak-agak cepat sedikit karena ini masih basic-basic sekali. Oke, nah ini tadi yang gampangnya ya, yang gampangnya. Oke, tadi baru kita membahas mengenai data frame ya, data frame. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai plotting ya, bagaimana sih cara membuat grafik line itu ya, sama histogram. Jadi pada pertemuan kedua ini kita masih membahas yang dasar-dasarnya saja ya. Oke, silakan rekan-rekan dibuka juga materinya. Linknya sudah saya berikan juga di LMS. Nah, tema kita itu adalah introduction to plotting ya. Nah, bagaimana sih kita mau melakukan plotting?
Oke. Nah, misalnya seperti ini, kita punya data, tadi kita sudah punya data ya, berat ya, data berat tadi. Nah, kita sudah punya data. Ini ya, ini kalau ini contohnya adalah treatment. Nah, ini sama dia membuat suatu matriks juga nih, membuat suatu matriks. Nah, kemudian kita bisa memanggil fungsi plot ya. Di sini plot tujuannya adalah kita ingin membuat scatter plot ya. Nah, seperti ini, scatter plot. Ini ya, scatter plot. Ya, kita coba yuk. Kita bikin scatter plot untuk berat. Untuk berat kita coba ya, kita bikin plot untuk berat. Oke, ini ya. Kita coba ya. Kita tadi sudah memiliki berat ini. Nah, ini ya, berat. Ini kita sudah deklarasiin ya, berat tinggi ya di sini. Nah, kita panggil lagi untuk kita bikin plotnya. Tinggal kita panggil aja nih fungsi plot, kemudian berat. Oke, apakah bisa ya? Mudah-mudahan bisa nih. Kita enter. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Seperti ini plotnya. Tapi ini agak kurang ini ya, biasanya sih orang jarang sekali membuat scatter plot untuk berat. Nah, ini mungkin akan lebih bermakna kalau kita punya data seperti misalnya kayak penjualan. Misalnya penjualan bulan ke-1 sampai bulan ke-12 seperti apa trennya. Ya, kita coba. Misalnya di sini kita punya data penjualan sama dengan C ya, ini terserah kalian mau berapapun ya. Misalnya bulan ini kita jualannya 200 produk yang kita ini ya kita jual, misalnya bulan depan naik 350, turun lagi 150, kemudian semakin turun misalnya daya beli orang belum mampu gitu. Kemudian yang laku seperti inilah ya. Ini kita punya data data penjualan. Ini bebas aja kalian mau bikin datanya seperti apa. Kita akan membuat plot ya, plot dari data ini. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya data penjualan. Jadi setiap kita mau ingin membuat suatu ini ya, kayak array gitu, ini jangan lupa kasih C ya, C ini. Nah, kita coba ya, kita membuat plot. Plot penjualan. Nah, kita panggil plot penjualan, enter. Oke. Kelihatan nggak di sini hasilnya? Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya kita bekerja di suatu perusahaan ya, ini misalnya manajer kita menginginkan, tolong kamu bikin laporan mengenai bagaimana sih penjualan kita selama 9 bulan ini ya, seperti itu. Misalnya kalau rekan-rekan hanya memberikan bentuk tabel aja gitu kan ya, bentuk tabel aja. Mungkin ya seperti yang saya ceritain minggu lalu ya, kalau seandainya rekan-rekan hanya memberikan dalam bentuk tabel saja mungkin belum bisa terbaca ya bentuk trennya itu seperti apa. Mungkin agak lama orang membaca trennya ya. Bagaimana sih pola penjualan kita itu, tren penjualan kita itu seperti apa? Ya kalau dikasih tabel, misalnya tabel biasa aja ya, misalnya saya gambarkan tabelnya seperti ini misalnya. Misalnya nih, saya tuh ngasih ke manajer bentuknya tabel aja, misalnya ini adalah bulan, ini adalah penjualan misalnya. Nah, misalnya bulan 1 penjualannya berapa tadi? Misalnya 200 gitu tadi ya. Kemudian bulan keduanya 300. Terus bulan ketiganya 150 dan sebagainya ya sampai bulan ke-9. Nah, mungkin manajernya
ini ya, belum bisa dengan cepat untuk, melihat tren yang digambarkan ya, yang bisa dari data ini gitu, mungkin ya agak lama gitu ya, agak lama menelaah gitu, mempertimbangkan ya agak lama. Coba kalau seandainya kita langsung gitu menampilkan yang seperti ini ya, yang menampilkan yang seperti ini nih ya, scatter plot ya, plotnya. Nah, kalau ini kan bisa kita langsung bisa membaca bahwa tren penjualan mungkinnya pada awal tahun terjadi 1 bulan, misalnya kan bisa kita membuat kesimpulan seperti ini. Pada bulan kedua ya, pada awal tahun nih, pada bulan kedua terjadi peningkatan penjualan. Nah, ini ceritanya nih waktu apa ya, waktu Covid ya, anggap aja waktu tahun 2020 nih. Pas anggap aja nih ceritanya seperti ini, penjualan kita pada bulan Januari, ini ya 200, kemudian meningkat lagi menjadi 350. Nah, misalnya ada isu Covid, isu ya, Covid sudah masuk ke Indonesia sehingga, penjualan penjualan semakin menurun gitu ya, penjualan semakin menurun nih. Penjualan semakin menurun dan ya hampir dan kolaps di bulan ke-9 ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan orang, maksudnya manajer lebih mudah ya, lebih mudah dia untuk membaca pola atau tren ya dari data hasil penjualan, seperti itu. Nah, makanya ya kita sebagai, orang sistem informasi kita perlu ya memiliki skill untuk memvisualkan data itu. Nah, tujuannya apa tadi ya, untuk lebih mempermudah orang dalam membaca ya, atau mendapatkan ini ya, untuk melihat tren ya, atau pola atau outlier dari sini. Nah, kalau ini kan kita langsung melihat, wah pola penjualannya menurun nih setelah bulan ketiga, drastis, apalagi nih dari bulan kedua, ketiga nih drastis, drastis banget nih. Nah, seperti itu. Oke ya, rekan-rekan, ini bentuk plot. Kita lihat lagi bentuk yang lain. Kita lihat lagi ya bentuk-bentuk plot yang lain. Nah, ini ada tipe-tipenya ya. Misalnya yang ini pakai ini, pakai kita overlay dengan garis ya. Seperti ini. Tinggal teman-teman dikasih aja tipenya. Kalau tipe yang O itu artinya dia ada garis seperti ini. Kalau yang tipe O itu artinya ada ininya ya, ada titiknya seperti ini. Ada titiknya seperti ini. Ini ada type O. Bukan type O, ini apa? 0 ya, type 0. 0 apa O ya? Nanti kita coba. Ini ada titik-titiknya. Kalau ada type 1 seperti ini, type 1 itu adalah tanpa garis. Tapi enaknya sih pakai titik ya, supaya kita bisa lebih tahu presisi nilainya itu di mana. Kalau garis kayak gini kan takutnya orang agak sulit membacanya. Kadang, oh ini 4 nih berapa ya? Oh, seperti itu. Nih, coba kita tambahkan ya untuk type-nya tadi, kita coba untuk yang berat tadi. Misalnya tadi plot, penjualan. Plot penjualan, koma, kemudian kita panggil type-nya ya. Type-nya type berapa nih? Type 1 coba. Plot penjualan, koma, type-nya adalah type 1. Coba kita panggil. Error ya, error. Nah, jadi saya salah nih. Jadi kita balik lagi ke plot, type-nya type 1, benar ya nih. Apakah ada yang salah saya menulisnya? Type 0, type 1, type P. Oke ya, kira-kira kamu kan saya ada yang saya salah tulis. Maaf Bu, itu L Bu. Oh L ya, sorry. Iya. Oke, thank you. Ya, kita coba ya. Plot
penjualan, ya kita ngomong type-nya type L, line ya, sorry, type sama dengan L ya, line. Coba kita lihat, oke, oh iya, oh ya seperti ini ya. Oke, rekan-rekan bisa dicoba juga kalau di sini plot penjualan type-nya itu misalnya gunakan type P ya. P itu apa? Poin ya, titik-titik. Oke, seperti ini. Ini ya, ini titik-titik tadi. P bisa juga plot penjualan type-nya O. O itu apa? Overlay ya. O kecil kayaknya. O kecil. Oke, ya ini ya. O. Overlay. Nah, ini akan saya cobakan. Kita lihat lagi sambil dicoba-coba ya, lihat di sini. Title. Nah, ini ya kalau kita mau memberikan judul ya, judul untuk di atasnya tinggal rekan-rekan tambahin aja. Misalnya di sini plot, kemudian ini data kita tadi. Jadi mainnya itu adalah ini untuk namain judulnya apa ya. Kemudian sub di sini upload. Di sini untuk bawahnya maksudnya. Kemudian di sini ada juga untuk memberikan axis labels ya, axis labels. Jadi misalnya rekan-rekan mau bikin ini penamaan untuk X ya, untuk sumbu X sama sumbu Y-nya. Kita coba aja dulu ya yang untuk ini, bikin judul ya. Kita bikin judulnya tadi. Oke, misalnya tadi ya, kita bikin plot penjualan. Kemudian di sini type-nya kita gunakan yang O. Terserah sih, bebas sih sebenarnya. Soalnya di sini main-nya mungkin rekan-rekan mau kasih nama apa, misalnya grafik penjualan. Terus misalnya apa ya, kalau lagi tadi sini kita mau ngasih untuk ini axis labelnya ya. Misalnya untuk sumbu X sama sumbu Y-nya di sini ya xlab itu artinya ini ya untuk sumbu X-nya. Jadi xlab-nya rekan-rekan mau kasih nama apa. Kemudian ylab itu adalah untuk ininya sebelah sumbu Y-nya ya. Oke, coba kita bikin ya, kita mau namain. Oke, misalnya tadi. Oke, ya di sini misalnya saya kasih xlab-nya itu adalah misalnya bulan. Kemudian ylab-nya sama dengan penjualan. Nah, kemudian error ya. Kita cobakan lagi. Oke. Nah, ini ya. Sudah. Ini kita bikin di sini. Ini judulnya, judul grafiknya ya, grafik penjualan. Nah, ini main itu adalah untuk ini ya, judul utamanya nih. Judul utama di sini, grafik penjualan. Kemudian di sini untuk namain sumbu X-nya, kita menggunakan xlab sama dengan bulan. Kemudian di sini untuk sumbu Y, namaan sumbu Y-nya. Nah, ini sini ylab untuk ini ya. Kita kasih nama penjualan seperti itu ya. Itu tadi. Ini masih dasar-dasar. Kita kembali lagi ke ini ya, ke materinya. Ini kok ini ya, pesertanya jadi 36 orang, tadi sudah banyak, ada 42 orang. Tapi jangan-jangan ini, apa absennya penuh ya, tapi orangnya segini ya. Ya, jadi saya berharap rekan-rekan tanggung jawab lah ya.
dengan absennya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi untuk axis labels ya. Oke, nah ini untuk axis labels-nya ini bisa kalau kita menggunakan last-nya sama dengan 1, ini mungkin dia posisinya begini ya. Posisi seperti ini. Kalau last 2 berarti dia posisinya seperti ini. Angkanya jadi kebalik. Nah, ini juga ini bisa kita besarkan point size-nya. Yang tadi yang bulat-bulat ini kan dia ngikutin ini ya, ngikutin default-nya. Ini kalau rekan-rekan ingin menambahkan gede poinnya itu, misalnya lebih gede lagi ya, bisa gunakan CX2 artinya size untuk poin yang ini ya, yang buat tadi bisa lebih besar. Kita cobakan ya, Oh, saya gabungkan aja nih. Ini juga kalau mau ngecilin, jadi default-nya tuh mungkin apa ya? 1 kali ya default-nya. Nah, kalau kita bikin cek sama dengan 2, jadi dia gede ya. Terus kalau kita kecilin jadi 0,5, dia akan jadi kecil seperti ini. Oke. Ini juga ya, ini untuk poinnya. Kita akan bisa juga mengontrol poinnya, plot. Kalau poinnya 20 tuh dia ini ya, dot hitam gitu. Ini pakai ini ya, point shape, PCH, point shape. Ini mah ini ya, tambah-tambahan untuk mempercantik aja. Lane weight, nah misalnya kalau mau digedein gitu kan ya, line-nya itu lebih besar ya, jadi rekan bisa bikin ini ya, LWD ya, line weight. Kita coba ya. Jadi plot penjualan type-nya itu adalah L, sorry, type-nya itu adalah L, kemudian misalnya atau saya copy, bisa copy aja ya, copy aja, karena tadi kan udah ya, kita ganti aja di sini menggunakan L, kemudian kita tambahin di sini ya, LWD-nya itu sama dengan 10. Oke, coba ya. Kita enter. Nah, ini. Grafiknya jadi ini, jadi lebih ini ya. Tebal. Oke, tadi itu mengenai line weight. Line weight. Ini mungkin rekan-rekan bisa diikutin aja ya. Bisa diikutin aja di sini. Misalnya ini untuk line type-nya, misalnya kalau kita mau bikin garisnya itu adalah garis putus-putus atau garis yang thick seperti ini. Nah, kalau seandainya garis putus-putus, mungkin kita bisa menggunakan line type-nya itu ya, ini LTY. Jadi bahasa yang diberikan, bahasa fungsi ya diberikan oleh R itu ya cukup kita mengerti. Misalnya kayak LWD, LWD itu apa? Line weight gitu. Kemudian line type, LTY gitu. Jadi kalau kita ya LTY, ingat ini adalah line type. Nah, kalau putus-putus bisa kita menggunakan LTY sama dengan 2. Oke, kita cobakan. Jika kita mau menggunakan line type-nya itu adalah putus-putus, LWD misalnya di sini ya, LTY sama dengan 2 nih. Nah, ini saya mau bikin putus-putus. Sorry, kayaknya ada yang error ya. Apa nih? LTY-nya. Kutip. Oh iya, kutip ya. Oke, sorry. Ini, nah di sini ya saya tambahin LTY-nya sama dengan 2. Oke, nah ini.
Ini grafik putus ya. Gedean nih. Kita ganti agar biar lebih bagus lagi, mungkin line white-nya kita kecilin, mungkin jadi 2 gitu. Nah ya seperti ini. Tadi untuk line type-nya. Mungkin rekan bisa mengekspor sendiri ya. Ini banyak sekali dia. Ini juga color ya, kita ganti warna-warnanya misalnya biar lebih bagus gitu. Misalnya kita ganti warna merah. Jadi kalau ini kan dia ya untuk fungsinya itu dia menggunakan call ya, biasa aja ya. Jadi rekan-rekan pas bacanya oh tahu ini adalah untuk mewarnai garisnya. Ya, kita coba lagi di sini. Misalnya di sini kita nggak usah pakai putus-putus atau pakai jelas. Misalnya di sini call sama dengan apa misalnya, mau nggak ya dia kalau green seperti ini. Oke, green. Oke, mau ya dia. Oke, seperti ini. Oke ya. Tadi untuk pewarnaan banyak sekali ya fungsi-fungsinya. Oke, nah misalnya seperti ini, kalau tadi kan kita menggunakan untuk satu vectors aja ya. Nah, bagaimana sih kalau seandainya kita akan lakukan untuk multiple ya, multiple vectors seperti itu. Nah, jadi di sini nih ya kita misalnya ini plot multiple vectors ya, plot multiple vectors. Oke, nah contohnya apa ya? Kayak berat sama tinggi ya tadi ya. Berat sama tinggi. Kita panggil lagi berat sama tingginya. Tadi kita sudah mendeklarasikan ya vektor-vektor untuk berat dan tinggi. Nah, ini bisa kita panggil ya untuk multiple vectors. Jadi di sini kita tinggal panggil plot, kemudian ini ya. Ini apa yang mau kita plot ya. Misalnya kayak tadi berat dan tinggi seperti itu. Nah, kalau hasilnya seperti ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan lainnya yang mana nih, yang mana berat, yang mana tinggi kita nggak tahu ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah ini kita bisa kita ini ya, kita kasih warna, misalnya kita plot yang ini, misalnya berat sama tinggi. Atau contohnya yang inilah kayak yang ini treatment sama kontrol. Jadi kayak kita apa ya? Kayak kita sedang melakukan percobaan kan ada ini ya treatment sama kontrol. Misalnya contoh apa ya? Kita lagi melakukan penelitian mengenai apa sih bedanya kalau seandainya tanaman yang tidak diberi pupuk sama yang diberi pupuk seperti itu kan ya. Tapi kita ini ada nanam 2 tanaman misalnya, satunya kita beri pupuk, satunya tidak kita beri pupuk. Misalnya bulan pertama misalnya saya gambarin aja ya di tabel. Misalnya bulan pertama nih. Bulan pertama misalnya bulan pertama, kemudian ini adalah tinggi misalnya. Bulan kedua, 3, 4 ya, misalnya tingginya misalnya adalah 5 cm, di sini 7 cm, kemudian 10 cm. Terus untuk misalnya ini untuk yang kontrolnya ya. Nah, kalau yang ini untuk yang treatment yang diberi pupuk misalnya itu ya. Sorry ini 1 bulan kedua, bulan ketiga misalnya. Oke, berarti ini adalah di bulan ya. Di bulan tinggi. Nah, ini yang treatment misalnya bulan ke-1 dia tingginya sama-sama 5 nih misalnya.
Tinggi kedua dia sudah cepat naik jadi 10. Bulan ketiga dia naik 15, ini treatment. Nah, seperti itu. Kalau seandainya kita hanya menggambarkannya lewat tabel, mungkin agak kurang kegambar gitu ya informasinya. Jadi lebih baik kita bisa menggunakan plotnya ya. Kita ingin melihat perbedaan antara data yang di treatment sama yang kontrol seperti apa. Nah, tadi saat kita menggunakan yang plotting ini. Nah, ini plot. Misalnya kita tadi sudah ini ya, sudah kita masukin data yang treatmentnya berapa, kemudian data yang kontrolnya berapa, kemudian kita plotkan seperti ini. Nah, biar kelihatan antara yang treatment sama yang kontrolnya seperti apa. Oke, nah ini ya. Yang merah ini yang kontrol, yang treatmentnya ini yang warna biru. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bahwa misalnya kalau ini sih nggak tahu, ini data apa sih nggak tahu ya. Yang kontrol dia pertumbuhannya ini ya terus meningkat. Sementara yang dikasih treatment, yang kasih treatment dia malah pertumbuhannya misalnya peningkatannya tidak banyak seperti itu. Nah, ini lebih gampang kita membacanya. Oke, coba ya saya bikin lagi data baru. Contohnya tadi kita mau menggambarkan yang misalnya kita lagi penelitian ya, misalnya kita lagi penelitian, misalnya ini yang pakai pupuk misalnya. Data yang pakai pupuk misalnya tingginya misalnya pas bulan ke-1 0, bulan ke-2 3 cm, bulan ke-5 udah cepat dia naiknya soalnya seperti itu. Misalnya 15, 20 ya seperti itu. Kemudian saya gambarkan lagi tanpa pupuk misalnya. Tinggi tanamannya itu misalnya ya 0, 2, 4, terus 5 ya, naiknya nggak terlalu banyak gitu. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan ya. Kemudian 8, sorry ya. 8, kemudian 10 seperti itu ya. Oke. Oke, kemudian kita akan menggambarkan plotnya. Ini kita akan menggambarkan multiple plot ya. Oke, ini kemudian kita panggil plot ini ya dalam kurung apa nama atributnya. Oke, ini plot, kita akan plot dua pengamatan ini, pupuk sama tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Bentar. Objek pupuk, oh ya, dia case sensitif. Dia case sensitif ya. Jadi tadi ya saya nulisnya ada yang pakai huruf besar. Jadi dia case sensitif. Bentar. Nah ini, kalau ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan maknanya apa. Nah sehingga kita akan membuat garis sehingga dia terlihat. Ya, plot multiple factors. Nah ya, we often want to multiple lines in same plot. Ya, jadi kita ingin lihat ya perbedaannya. Kadang kan ada yang dia bertindih gitu kan nggak kelihatan jadinya yang mana treatment, yang mana kontrolnya nggak tahu. Nah di sini kita akan bikin plot yang untuk treatment, tapi kalau yang di kasus kita itu adalah yang menggunakan pupuk ya, plot pupuk. Kemudian kita gunakan type-nya yang overlay, kemudian color-nya kita bikin warna blue ya. Kemudian yang untuk kontrolnya kita bikin lines, ini lines ya, ini lines.
Ini lines, control, kemudian type-nya kita gunakan overlay, kemudian apa ya, pitch ini nggak sih penjelasannya PCH itu apa sih? Kita lihat di atas kayaknya PCH belum ada ya. Oh ini sorry, point shape ya. Nih point shape-nya ukuran poinnya berapa? Ukuran poinnya berapa ini PCH 22 ini ukuran poinnya ya nih. Kemudian LTY ya, line type-nya 2 itu adalah garis putus-putus. Kemudian color-nya red. Oke, kita coba ya. Oke, di sini saya gunakan plot yang pupuk. Kemudian type-nya itu adalah overlay. Terus color-nya itu adalah sama dengan blue. Coba kita ini enter. Oke, ini ya. Kemudian kita bikin lines. Lines yang tanpa pupuk. Nah, ini. Kemudian ini type-nya itu type-nya kita menggunakan yang overlay. Terus LTI-nya sama dengan 2. PCH-nya sama dengan 22 ya. Kita ikut aja. Untuk biar kelihatan aslinya kelihatan ya. PCH-nya sama dengan 22, line type-nya 2, color-nya kita gunakan red. Ya, kita ikutin. Color-nya kita gunakan red. Oke, enter. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi, ini adalah mungkin bisa kita kasih ini ya. Di plotnya ini kita biar lebih ini bermakna, kita kasih aja main buat ini judulnya. Main sama dengan misalnya pengamatan. Oke. Oke ya. Nah ini, sorry, lines-nya belum kita panggil. Jadi kalau kita bikin plot, nah kalau seandainya kita mau menambahkan kayak multiple plot itu kan ada lines-nya, jadi harus ngikut lines-nya. Nah seperti ini. Jadi kita lihat ya kalau yang dia menggunakan pupuk peningkatannya ini ya peningkatannya signifikan seperti ini. Kalau yang kontrolnya tanpa pupuk dia meningkat ya meningkat tapi lambat seperti itu. Nah jadi dengan seperti ya kalau kita hanya memberikan laporan ya seperti ini menggunakan tabel nggak kelihatan gitu. Jadi kita ya lebih baik kita menggunakan seperti ini. Nah, plotting. Kalau plot ini kan kelihatan ya, bahwa yang biru ini yang menggunakan pupuk, yang merah itu adalah yang kontrolnya ya, tanpa pupuknya. Sehingga kelihatan bahwa dengan menggunakan pupuk, pertumbuhannya itu akan meningkat secara signifikan ya, dibandingkan dengan tanpa pupuk, dia meningkat tapi tidak signifikan. Gitu. Tadi ya, kita menggambarkan multiple plot. Oke, ini misalnya rekan-rekan kalau juga mau memperbaiki aksisnya bisa ditambahin ya. Misalnya tadi kalau bulan mah gampang ya 1, 2, 3. Kalau seandainya kita ingin membuat membuat penamaan bulan misalnya Januari, Februari atau hari, nah bisa kita gunakan ini ya, gunakan aksis. Mungkin kakak bisa dicoba-coba sendiri ya. Ini banyak ya, bisa dicoba-coba sendiri. Nah,
Atau kita cobain ya, ini saya juga belum coba nih yang ini. Define your limit. Nah, jadi di sini kita bisa mau mendefine sendiri ya plot limitnya. Misalnya contoh ya seperti ini, kayak gini kita bisa nentukan ya berapa sih limitnya. Ini ada range-nya ya. Bisa range-nya misalnya ini axis-nya mau kita bikin Monday, Tuesday seperti itu. Kita cobain. Atau saya juga punya contoh yang lainnya, tapi ini agak lebih kompleks ya. Mungkin rekan-rekan bisa buka yang sudah saya share di LMS-nya. Sudah saya share di LMS-nya ini. Nah, ini. Oke, nah ini ya. Kita mau bikin tentang pendapatan perusahaan ya, di perusahaan 1 dan perusahaan 2. Oke, ini mungkin rekan-rekan bisa copy-copy aja. Ini kan sudah tahu ya tadi. Sudah tahu fungsi-fungsi untuk membuat plot itu seperti apa. Nah, ini silakan rekan-rekan cobakan aja. Tinggal di copy paste aja di ini ya, di R-nya. Mungkin bisa dicobakan. Bisa di-download dulu di LMS-nya. Oke, di sini misalnya kita punya ada 2 perusahaan. Ini kita akan bicara mengenai penjualan ya, penjualan dari perusahaan 1 dan perusahaan 2 dalam kurun waktu 7 bulan. Nah, kita bikin dulu data frame-nya. Oke, ini langsung aja saya copy ya, ini mungkin rekan-rekan sudah paham. Oke, nah ini ya, misalnya kita ingin bikin untuk vektor bulan ya, ini ada bulan 1 sampai 7 ya, artinya kita ingin membuat bulan dari 1 sampai 7. Kemudian saya mau bikin ya vektor untuk ini data perusahaan 1. Ini perusahaan 1, ini nilai penjualannya ya. Ini Bu kok sama dengan sama ini yang kayak gini tuh apa bedanya sih Bu? Ya sama aja ya. Ini tanda ini. Oke, kita cobakan. Ini kita mau bikin data untuk perusahaan 1 ya. Jangan lupa kalau kita mau bikin vectors itu ya pakai C ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian perusahaan 2 kita copy lagi untuk perusahaan 2. Untuk perusahaan 2. Oke, kita bikin data frame-nya. Saya bikin aja ya data seperti ini. DF sama dengan data titik frame. Data titik frame. Apa tadi bulan, koma, perusahaan 1, perusahaan 2 ya. Bulan, koma, perusahaan 1, perusahaan 2. Karena ini adalah yang ingin kita bikin data frame-nya. Ya, ini perusahaan. Ini perusahaan 1, koma, perusahaan 2. Nih, kita bikin data frame-nya ya. Oke, sudah terbentuk ya data frame-nya. Coba kita panggil DF. Oke, sudah ya nih. Oke, selanjutnya kita mau bikin plotnya. Ini bisa rekan-rekan simpen ya ke bentuk CSV. Ya, ini bisa sendiri lah ya bagaimana cara menyimpan ke CSV, bagaimana membaca datanya. Ini sudah pernah kita lakukan waktu belajar penambangan data. Oke, nah bagaimana cara kita ingin membuat plot yang bagus ya? Kalau yang tadi kan kita mencoba untuk yang dasar-dasarnya saja. Dasar-dasarnya saja. Kalau yang ini kita perlu menentukan ya, menentukan range-nya. Nah, contoh ini. Pertama-tama kita buat dulu line chart untuk perusahaan 1 dengan sumbu X dibagi 7 bagian. Karena tadi kan ada 7 bulan ya kita. Dan sumbu Y dibagi per 20 satuan sampai angka 165.
Kenapa, Bu, sampai 100 angka 165? Ya, karena kan di sini kalau datanya kita lihat maksimalnya kan 165. Nah, makanya kita menggunakan range-nya itu ya maksimal sampai 165 aja. Terus kita bagi per 20 satuan. Karena kalau menggunakan 50 satuan, misalnya berarti kan ada 3 titik aja jadinya. Jadi kurang bagus. Jadi kita bagi per 20 satuan sampai ke angka 165. Nah, ini kita bisa menentukan limitnya tadi seperti ini. Nih, X1 itu kan untuk yang ini ya, yang sumbu X. Nah, jadi at 1 sampai 7 itu artinya ada bulan ya, ada bulan 1 sampai bulan 7. Lab-nya sama dengan ya, ini artinya kita mau menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau bisa juga kita yang ini kita gantikan dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Ini juga bisa kita gantikan seperti itu. Nah, yang ini eksis yang untuk sumbu Y ya, ini add-nya ini kita bagi 20 nih. Kita bagi dengan 20 dikali dengan dari 0 range-nya yang untuk perusahaan 2 ya. Range yang untuk perusahaan 2 itu kan maksimalnya nih 165. Karena di maksimalnya ada di situ tuh. Kemudian kita menggunakan lines-nya di sini adalah tipe overlay ya. Kemudian garis putus-putus. Oke, dicobakan aja rekan-rekan. Oke, kita bikin ya range-nya di sini. Kita bikin range-nya. Oke, kita bikin range-nya. Oke, kemudian kita atur ya untuk axis-nya. Oke, sebelumnya kita bikin plotnya dulu. Ini kita bikin plotnya untuk perusahaan 1 dengan type-nya overlay, color-nya blue ya. Kemudian Y limitnya ya, Y limitnya itu sesuai dengan range-nya. Oke, kita bikin plotnya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini ya plotnya. Warna biru, kemudian tipenya adalah tipe overlay. Nah, selanjutnya kita mau menentukan untuk axis-nya ya, untuk sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya bulannya 1 sampai 7 ya, berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita menggunakan Januari, Februari, berarti kita tulis di sini Januari, Februari, Maret seperti itu. Oke, ini kita coba untuk bikin axis-nya. Nah, ini ya. Untuk axis-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini ya, lab sama dengan C, 1, 2, 3. Ini penentunya di sini. Nah, kalau yang ini add 1 sampai 7 ini artinya ada 7 biji ya. Ada 7 apa ya namanya? 7 pembagian gitu. Kemudian kita tentukan lagi axis untuk sumbu Y. Nah, ini axis 2-nya ini akan kita bagi per 20 satuan. Kita bagi per 20 satuan. Makanya 20 dikali dengan 0 sampai range. Range yang mana? Range yang perusahaan 2 yaitu ini. Perusahaan 2 itu yang mana sih? Ini ya. Atau kenapa ini 2? 2 itu maknanya adalah ini ya. Kolom kedua ya, kolom kedua. Kan dia ngitungnya tuh 0, 1, 2 kan. Nah, perusahaan 2 itu kan berada di kolom yang kedua. Jadi dia ngikutin range maksimal di kolom yang kedua tadi. Bu, kalau seandainya nilai maksimalnya itu berada di kolom yang pertama, ya berarti range-nya itu kita gunakan ini 1 tulisnya situ. Oke, kita coba ya. Ini untuk axis sumbu Y. Nah, ini. Karena kita akan membagi per 20 satuan. Makanya di sini 20 dikali dengan range nilai maksimal. Oke, nah ini seperti ini ya. Nah, makanya dia baginya per 20 nih. 0, 20, 40, 60.
Oke, coba saya ganti kalau seandainya per 30 gitu, per 30. Nih, maksudnya saya ganti ini 30. Nah, bisa nggak nih? Oke ya, nih. Nggak mau ya, dia numpuk ya, 20, 30. Numpuk dia. Numpuk ya. Oke, berarti ini harus kita hapus gitu yang ininya. Ya, coba saya balik lagi. Saya gunakan yang 20, karena yang tadi itu kan sudah kepanggil dia. Oke, berarti kita harus mulai dari awal lagi ya. Karena nggak bisa dihapus, jadinya bertumpuk. Oke, saya ulang lagi dari awal. Kemudian ini plotnya. Ini kita panggil lagi plotnya. Kemudian sini axis untuk sumbu X. Ini axis untuk sumbu X. Kemudian saya coba lagi kalau dia menggunakan pembaginya 30 ya, coba ya kalau akan kita bagi per 31-an. Mau nggak ya? Oke, ini mau ya. Nah, ini tadi tuh karena dia menumpuk. Nah, ini kita bagi per 31-an. Oke, kita lihat lagi. Oke, kemudian kita bikin dia box. Kita bikin dia box. Oke, ini ya untuk bikin boxnya nih. Panggil box. Supaya ada boxnya nih, kotaknya. Oke, selanjutnya kita akan bikin line ya untuk perusahaan yang kedua nih. Kan yang plot yang tadi itu adalah perusahaan yang satu. Nah, untuk perusahaan yang dua, kita kan ingin membandingkan ya gitu. Sama kayak kasusnya tadi, data yang treatment sama yang kontrol. Nah, ini perusahaan dua, kita ini ya, kita bikin line untuk perusahaan kedua. Nah, ini. Ya, ini perusahaan kedua. Kemudian kita bikin lagi untuk mempercantiknya ya, kita mau bikin title-nya. Jadi title sama dengan main itu adalah untuk yang ini ya, judul-judul utama ya. Ini warnanya apa, kemudian ukuran fontnya berapa. Ini untuk ngasih judulnya. Jadi title ya main. Jadi kalau main artinya itu adalah untuk title ya. Kalau titik main itu artinya pewarnaan untuk title-nya itu. Font titik main itu artinya ukuran font untuk judul tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih ya untuk X-Lab sama Y-Lab-nya itu sumbu X sama sumbu Y-nya judul. Kita bikin judul untuk sumbu Y sama sumbu X. Ini sumbu X ya. Title, X-Lab sama dengan bulan ke. Artinya mau ngasih judul tulisan bulan ke gitu. Collab artinya color untuk yang X-Lab ini adalah dia menggunakan RGB ya. Kalau kita menggunakan warna biasa, nulis biasa misalnya kayak red, green, blue bisa juga ya. Kalau selain RGB bisa juga. Nah, seperti ini. Title untuk ini ya, sumbu Y-nya. Ini rekan sambil nyobain ya. Oke, ini untuk sumbu Y-nya. Nah, ini. Y-Lab sama dengan tanda kutip pendapatan. Nah, ini untuk ini ya, untuk ngasih judul sumbu Y-nya. Kemudian untuk legend, dan kita kan perlu legenda ya. Untuk legend, karena orang nggak tahu tuh nanti yang merah itu apa, yang biru itu apa ya, merah ini apa, yang biru itu apa, orang nggak tahu. Sehingga kita perlu membuat legenda ya. Legend. Jadi di sini C perusahaan 1, perusahaan 2 ya, berarti dia ngambil dari ini vektor perusahaan 1, perusahaan 2 ya. Colornya yang untuk perusahaan satunya blue, yang perusahaan 2-nya red ya.
Kemudian ini ukuran dari point size-nya itu 21 sama 22. LTY line type-nya itu yang untuk perusahaan 1 menggunakan tipe 1, yang perusahaan 2 dia menggunakan tipe 2 ya. Tipe 2 itu berarti yang garis lurus putus. Oke, itu kita enter yuk. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. PCH ya point size-nya. LTY berarti dia yang satu menggunakan garis lurus, yang untuk perusahaan 2 dia menggunakan line type-nya itu yang 2 nih ya, garis putus-putus seperti ini. Oke, ini rekan ya, kita sudah bisa bikin legendanya. Oke, nah. Oke, ini untuk yang histogram akan kita lanjutkan minggu depan ya. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa tepat waktu, nggak hujan lagi, jadi kita bisa agak lama pembahasan kita. Nah, kalau ini kan kita sudah selesai ya membuat sketcher plot untuk ini ya, pendapatan perusahaan. Kita sudah berhasil membuat seperti ini. Nah, ini kalau kita bisa baca ya bahwa pendapatan dari perusahaan satu sih cenderung ini ya, penurunan peningkatannya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kayak perusahaan 2 ya, peningkatan signifikan, penurunan juga signifikan ya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita lihat ya bahwa perusahaan 1 dia mengalami penurunan. Di sini ya sejak bulan 4 ya dia mengalami penurunan. Sementara kalau perusahaan datu dia ya fluktuatif. Jadi kalau di manajer kita ditawarin ya apa? Ditunjukkan dengan plot seperti ini, tentunya dia lebih mudah gitu kan membacanya, lebih mudah untuk mendapatkan trennya seperti apa, dan dia lebih mudah untuk mendapatkan kesimpulannya seperti itu. Ketimbang kita hanya memberikan data-data dalam bentuk tabel, itu ya sulit kita untuk memaknainya. Ya rekan-rekan, silakan kalau ada pertanyaan sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Bu, saya Bu. Ya silakan. Denny Bu. Ya Berarti Bu silakan. kalau misalnya ini kita punya data yang banyak nih Bu ya. Ya. Kita udah nampilin semuanya nih. Terus kita mau ganti satu data gitu Bu. Berarti kita harus ulang dari plot awal itu ya Bu? Kalau ganti satu data maksudnya ada ya makanya dari pas kalau sebelum kita melakukan plotting kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan itu adalah data yang benar gitu, karena akan sulit untuk memperbaikinya kembali gitu, karena ini kan dia nggak otomatis ya, kecuali kalau kita menggunakan kayak apa ya, kayak suatu aplikasi atau apa gitu kan, kalau kita ganti dia akan otomatis berubah. Kalau ini kan kita cuman pakai konsol dari R aja, jadi itu ya dia akan sulit kalau seandainya akan ada, misalnya kita panggil lagi ya datanya, kemudian kita harus ubah, dia nggak ngikut ubah, dia harus kita running ulang lagi gitu. Karena dia kan ini nggak dinamis kan, ini statis ya. Ya, dia statis, kecuali kalau kamu bangun pakai coding PHP itu segala macam gitu kan, simpan ke database gitu, dia akan ngikut berubah. Kalau seandainya ini dia statis ya, jadi kita harus running ulang seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ini rekan-rekan saya berharap rekan-rekan dicoba ya, coba di rumah. Ini belum ada PR-nya, tapi saya berharap kalian coba di rumah karena minggu depan kita akan melanjutkan lagi membahas mengenai histogram ya, histogram dan grafik lainnya. Jadi PR-nya itu ada di minggu depan nanti. Jadi setiap 2 pertemuan kita akan ada PR ya. Kalau setiap pertemuan mungkin rasanya berat untuk PR-nya. Jadi setiap 2 pertemuan kita akan ada PR. Jadi PR-nya itu sebenarnya tidak memberatkan, tapi hanya untuk ini ya, mengulang. Jadi PR-nya itu adalah minggu depan ya. Ini saya spill PR-nya untuk minggu depan itu membuat ini ya, membuat sketcher plot dan histogram untuk suatu data-datanya itu bebas apa aja. Jadi kalian punya data masing-masing ya, datanya bebas apa aja. Yang penting bisa dibedakan seperti ini. Kayak ini kan ada perusahaan 1, perusahaan 2. Atau datanya misalnya apa, kota 1, misalnya provinsi yang 1, provinsi yang lain, kita akan membandingkan seperti itu. Jadi itu untuk PR-nya minggu depan ya dikasihnya gitu.
ketika kita sudah belajar tentang Sketcherplot histogram. Jadi biar sekalian gitu ya, biar sekalian dalamnya itu ada Sketcherplot, ada histogram juga ya, seperti itu. Oke ya. Ini untuk codingnya tidak perlu ya saya kopikan karena kan sudah ada ya tadi. Tinggal kalian latih-latih aja lagi. Kalau yang penting paham ya. Misalnya kayak ini, type O itu apa? LTY2 itu apa gitu kan ya, PCH2 itu apa gitu. Nah, yang penting tahu gitu. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Ya, terima kasih.